Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sedap serta rekan-rekan guru yang serta hadir pada seremoni yang saya bawakan. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat kesempatan untuk kita semua. Saya selaku pengawas mendamping menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu sekalian karena mungkin meminta waktu untuk kurang lebih 20 menit. Tujuan kami di sini adalah bagaimana menyaksikan pemaparan kepala sekolah menyampaikan program baik dari beberapa mungkin program-program sekolah yang akan disampaikan selama mulai tahun ajaran baru sampai sekarang. Karena ini merupakan tugas kami sebagai pengawas untuk melakukan pendampingan sekaligus untuk bulan 10 ini melakukan harus di video dijadikan sebagai laporan bulanan kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak untuk memaparkan program tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji untuk Allah. Salawat Rasulullah SAW. Yang terhormat, kita hormati bersama Bapak Pengawas Satuan Pendidikan, Bapak Dr. Andes Gunawan MSI, Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Siang hari ini saya berterima kasih karena diberi kesempatan memaparkan program kerja kepala sekolah oleh Bapak Pengawas Satuan Pendidikan. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru yang telah membersamai kami di ruangan ini berkenan untuk bersama-sama menyimak pemaparan yang saya sampaikan, dan insya Allah di sesi berikutnya kita akan diskusi. Baik, izinkan saya Bapak Pengawas untuk mulai menyampaikan program kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, program kerja dari kepala sekolah ini penjabaran dari visi-misi yang pernah kita bahas bersama, dan kali ini ada beberapa penyelarasan dari visi-misi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa di sekolah kita memiliki visi terwujudnya generasi unggul dalam iptek, cerdas, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini lagi kita selaraskan, jadi ada sesuatu yang kita selaraskan. Apa yang kita selaraskan? Di antaranya adalah profil pelajar Pancasila ini kita selaraskan dengan 8 dimensi lulusan, ya Bapak Ibu ya. Jadi visi kita yang ada di layar itu, nanti kita selaraskan, ya. Tujuannya program ini adalah meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang gaya hidup. Saya ulangi dari 4 visi tadi. Yang pertama adalah generasi unggul, unggul dalam iptek, kemudian cerdas, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Dari 3 visi ini, sebelumnya kita sudah bahas bagaimana generasi unggul memberi peluang kepada anak didik kita untuk mengikuti uji kemampuan di berbagai event, dan alhamdulillah kita telah memperoleh hasilnya. Di antaranya anak kita yang lolos di USN, kemudian ada yang lolos di O2SN, ada FLS 3N, dan ada beberapa event-event lainnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih terus saja mendapat berita bagus. Terakhir tadi kita melihat anak-anak kita memperoleh medali perunggu dan medali perak dari Olimpiade Sains yang diselenggarakan oleh Pusat Olimpiade Sains Indonesia. Kemudian cerdas, kita juga sudah berperan aktif bagaimana mewujudkan siswa kita memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dengan berbagai lomba-lomba juga yang kita libatkan anak-anak kita. Alhamdulillah
ya sudah cukup banyak yang piala yang diperoleh oleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, anak-anak memiliki akhlak mulia, sebagaimana sekarang tujuan dari pembelajaran adalah membentuk karakter ya yang baik dari anak-anak kita. Ini juga kita sudah lakukan dengan kebiasaan-kebiasaan, diantaranya adalah dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebelumnya kita tahun 2023 setelah kita memperoleh sertifikat sekolah sehat, kemudian kita lanjut di 2025 masuk ke program G7 KAIH. Alhamdulillah di sini juga ada Ibu koordinator dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diantaranya adalah bagaimana anak-anak kita memiliki karakter-karakter yang baik, bangun pagi, kemudian kesehatan, kemudian rajin belajar, kemudian beribadah, sampai terakhir anak-anak tidur tepat waktu atau tidur cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari kegiatan kita diantaranya karena kita memilih menyelaraskan visi yang keempat. Ya, apa yang diselaraskan adalah implementasi gaya hidup berkelanjutan. Ada satu persoalan di hampir semua sekolah, bukan sekolah kita, yaitu tentang sampah. Ya, semakin kita berusaha untuk berbuat, kayaknya semakin banyak tantangan terhadap sampah. Oleh sebab itu, bagaimana kita merumuskan program di sekolah kita, Bapak Ibu. Program ini tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat, bagaimana ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kemudian mendorong perubahan perilaku ramah terhadap lingkungan. Lingkungan, Bapak Ibu, sesuatu yang kita idamkan menjadi ruang baik itu secara batiniah menyebabkan kita senang, kita bahagia, maupun secara lahiriah ya tempat itu nyaman. Ya, seperti kita sering sampaikan ke siswa kita, jadikan sekolah ini adalah tempat yang paling nyaman, yang paling indah, yang paling membahagiakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita berada di sekolah mulai jam 7.00 sampai jam 16.15. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan sekolah sebagai model praktek keberlanjutan. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan utama dari program kepala sekolah ini yang pertama adalah menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan ramah lingkungan. Jadi saya bersama Bapak Ibu berusaha bagaimana menciptakan lingkungan sekolah kita adalah pertama sehat, kedua ramah terhadap lingkungan. Siapapun yang berada di tempat ini, bukan kita saja, bukan siswa saja, ya semua warga sekolah merasa menikmati lingkungan yang asri, lingkungan yang teduh, lingkungan yang sejuk. Kita butuh oksigen, di tempat ini banyak oksigen, sehingga peserta didik juga merasa bahagia dengan lingkungan kita. Kemudian secara khusus Bapak Ibu, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran. Jadi pembelajaran mendalam yang kita terapkan di sekolah kita ini memiliki tujuan secara khusus memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah tentang pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian membangun kebiasaan mendorong praktek-praktek ramah lingkungan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kita bisa mengurangi konsumsi terhadap listrik, air, dan kertas. Ya, dengan gaya hidup berkelanjutan tadi itu kita implementasikan bagaimana di sekolah kita ini nanti terjadi pengurangan penggunaan listrik, penggunaan air. Ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana mengurangi sampah. Ya, cara mengurangi sampah Bapak Ibu, kita mengelola sampah dengan efektif melalui 3R. Ya, reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini nanti akan dipaparkan bagaimana cara mengelola sampah itu menjadi pupuk organik. Kemudian yang selanjutnya menciptakan lingkungan belajar menjadi sekolah sebagai contoh nyata dalam praktek peduli lingkungan. Ya, Bapak Ibu, saya tayangkan. Mungkin kalau kita lihat sepintas seperti bukan sekolah kita. Ya, yang ada di tayangan ini sekolah kita sebenarnya. Hanya karena kita sibuk, kadang sibuk kita tidak menikmati. Jadi mari sesekali kita nikmati keindahan sekolah kita.
Ini Bapak Ibu. Coba kita lihat, tidak ada sampah di sini. Ya, dengan tidak ada sampah, maka lingkungan ini menjadi indah. Ya, tanaman kelihatan subur. Ya, nah ini Bapak Ibu. Bagaimana kita memanfaatkan sampah? Ya, saya ingin berbagi praktek baik dengan Bapak Ibu. Ya, ini yang gambar sebelah kiri. Ini praktek pengolahan sampah. Ya, kalau yang sebelah kanan ini video bagaimana proses mengolah sampah organik. Ya, saya tidak perpanjang videonya karena nanti durasinya terlalu lama. Selanjutnya Bapak Ibu, kita berikan fasilitas penunjang di sekolah kita. Kita siapkan tempat-tempat sampah, baik sampah plastik, kemudian sampah organik, ya. Kita pisahkan dan hampir setiap ruang di sekolah kita, bukan di depan kelas saja, banyak tempat-tempat yang kita siapkan tempat sampah. Tujuannya ya supaya lahir kesadaran kalau mau ke ruang lingkungan kita nampak indah, ya kita harus bebaskan sampah. Ya, ini salah satu program Bapak Ibu yang kita galakkan, meskipun ini banyak tantangan ya. Berbicara sampah itu banyak tantangan. Kenapa? Karena sampah itu bukan sesuatu yang menarik. Kenapa tidak menarik? Sampah itu ada pertama barang bekas, yang kedua nilainya murah. Jadi orang tidak tertarik karena sudah bekas nilainya murah lagi. Coba bekas nilainya mahal, sudah tidak ada di sampah. Ya. Cobanya botol plastik seperti ini misalnya dibeli orang 2.000, ya tidak sampai itu masuk ke tempat sampah pasti sudah ditangkap. Maksudnya ditangkap, diambil untuk dijual, ya. Karena memang sampah plastik itu di daerah kita masih sangat murah, sehingga ya kesadaran itu sangat rendah. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika hal ini kita berusaha, maka kita akan menikmati keindahan di sebelah kita. Ya, siapa yang tidak merasa enak pandangan mata kita ketika kita melihat bunga-bunga di sebelah kita, ya, di mana-mana pandangan mata tertuju kepada sesuatu yang menghiasi mata kita, Bapak Ibu. Tapi ketika misalnya tumpukan sampah yang kita lihat di mana-mana, pasti kita tidak akan merasa menikmati indahnya atau bahagianya di SMA Negeri 2 Sinerapa. Bapak Ibu perlu kita ketahui, ya, berbicara sampah tadi saya sampaikan bukan sekolah kita saja, hampir seluruh sekolah persoalan utama itu adalah sampah. Ya, hanya bagaimana kita memberi solusi dari persoalan sampah, yaitu dengan program mengolah sampah. Ya, kita mengolah sampah. Alhamdulillah kita punya bank sampah Bapak Ibu yang dikelola oleh Direktur Bank Sampah yaitu Pak Rosli Rahman. Hanya ada kendala dari bank sampah kita. Kenapa? Karena nilai jual sampah kita itu masih rendah. Ya, bayangkan anak-anak mengumpulkan plastik satu karung nilainya hanya 3.000. Ya. Tapi karena kita tujuannya bukan sekedar materi, tujuan kita untuk mendapatkan lingkungan yang ramah, lingkungan yang sejuk, lingkungan yang sehat, maka finansial itu atau komersialisasi itu kita kesampingkan. Ya, karena lingkungan yang kita mau ingin dapatkan lingkungan kita yang sehat. Bapak Ibu, kita ingin mengurangi sampah plastik, ya, ke TPA, tempat pembuangan akhir itu sebesar 30% dalam 6 bulan. Kita penyumbang sampah Bapak Ibu. Nah, coba bayangkan kalau satu hari ada 31 ember besar, kemudian masukkan di kontainer, satu kontainer sampah. Jadi SMA Negeri 2 Sidrap kalau tidak mengelola sampah atau tidak mengolah sampah, kita menjadi penyumbang sampah, utamanya sampah plastik. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk memikirkan bagaimana sampah plastik ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai secara ekonomi untuk kehidupan kita. Kemudian penurunan konsumsi listrik, air sebesar 15%. Ya, dengan memanfaatkan limbah sampah ini, ya Bapak Ibu, ya dengan mengolah limbah sampah, ya kita bisa menurunkan penggunaan listrik, ya kemudian air,
Ya, ini bisa sampai 15%. Ini teori ini dibuktikan dengan praktek. Prakteknya adalah bagaimana konsumsi listrik itu berkurang karena kita mengolah sampah itu, sampah plastik menjadi energi. Ya, bisa mengolah sampah plastik menjadi energi. Kemudian pencemaran air yang disebabkan yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Ya, ketika ini kita kurangi sampah plastik di lingkungan sekolah kita, maka sumber air akan semakin banyak. Kemudian terbentuknya minimal 10 tim duta lingkungan aktif untuk pengolahan sampah. Jadi ini yang akan kita galakan Bapak Ibu. Ini hanya 10 itu sebenarnya kecil. Kalau setiap kelas ada satu aktivis yang lahir dari kelas, setiap kelas sudah 31 aktivis yang bisa peduli atau memiliki kesadaran yang tinggi terhadap sampah. Kemudian langkah yang dilakukan di kegiatan program kerja kepala sekolah yang pertama adalah perencanaan. Ya, kita merencanakan Bapak Ibu dengan membentuk tim sekolah berkelanjutan, kemudian disurvei awal, kemudian penyusunan rencana aksi. Ini sudah dilakukan Bapak Ibu perencanaan. Kemudian pelaksanaan kampanye kesadaran lingkungan, kemudian program pengurangan sampah plastik, kemudian edukasi hemat energi dan air, kemudian kegiatan tematik mingguan. Dan ini sementara berproses Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan langkah-langkah pengurangan sampah plastik yang ada di sekolah kita. Kemudian langkah-langkah kegiatan selanjutnya. Dari pelaksanaan itu kita lakukan evaluasi dan refleksi. Ya, apakah sejauh mana kira-kira program itu berjalan dengan baik? Sejauh mana lingkungan ini mengalami perubahan kesadaran? Ya, mengalami perubahan kesadaran. Karena tanpa kesadaran, meskipun kita menggunakan energi Samsung misalnya ya, tapi kalau kesadarannya kecil, ya kita hanya berkuar-kuar saja. Jadi kita bangun kesadaran sedikit demi sedikit, ya sehingga kita semakin ringan. Tidak perlu lagi Bapak Ibu kita kuat-kuat, marah-marah, tapi cukup dengan keteladanan misalnya. Ya, bisa kita lakukan ini pengurangan sampah. Kemudian Bapak Ibu kita bentuk forum refleksi setiap pekan, sejauh mana efektivitas yang kita lakukan, dampak-dampak signifikan apa kira-kira yang tersentuh dari program kerja kita. Kemudian didukung yang terakhir dengan laporan dan dokumentasi. Ini perlu sekali Bapak Ibu. Sekarang setiap aksi tanpa dokumentasi rasanya tidak lengkap. Jadi setiap aksi tanpa dokumentasi rasanya tidak lengkap. Bahkan kita dibilang berbohong kalau tidak ada dokumentasi zaman sekarang. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan. Kalau sering-sering jepret, tapi memang itulah zamannya dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu tidak lanjut. Ini akan kita replikasikan ke kelas-kelas. Kita berusaha Bapak Ibu melalui kita sebagai pendidik, bagaimana hal ini bisa kita sampaikan ke anak-anak ya dengan menyentuh hatinya, ya bukan sekedar memaksa tapi menyentuh. Ya, ketika kita sentuh, insya Allah akan timbul kesadaran dari diri kita. Kemudian Bapak Ibu, kita membangun kemitraan dengan komunitas lokal, ya seperti bank sampah lokal ya, dan komunitas-komunitas misalnya pemungut sampah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah integrasi ke kurikulum tematik. Ya, bagaimana masukkan ke dalam kurikulum kita, pembelajaran kita, menjadikan bagian dari pembelajaran ini membangun kesadaran terhadap sampah, namanya sampah plastik. Kemudian Bapak Ibu, hal ini tidak akan bisa terwujud tanpa kita memperhatikan sumber daya yang ada di dalam sekolah kita. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia mulai kita sebagai guru, kemudian staf, siswa, komunitas sekolah. Ini harus bekerja bersama-sama, membangun pemahaman yang baik terhadap sampah. Ya,
manfaat sampah. Jadi bukan sekedar anti sampah ya, karena kalau anti sampah ya bisa saja kita tidak mengambil manfaat, tapi kita ingin mengambil manfaat dari sampah yang ada di sekolah kita. Kemudian kita perlu mengambil narasumber atau praktisi atau orang yang memiliki kemampuan secara ilmiah bagaimana sampah itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Ya mungkin kalau kita dianggap sampah tidak ada nilainya, tapi mungkin ada saja orang yang pernah mendaur ulang sampah sehingga sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai. Ya seperti Bapak Ibu ada hiasan dinding dari sampah, ya ada perabot yang didukung oleh sampah, ada aksesoris bahkan dari sampah. Kemudian sumber daya non manusia. Ini perlunya kita tidak anti-intinya, tidak bosan-bosannya berkampanye Bapak Ibu, menyeru, mengajak kepada peserta didik, lingkungan sekolah, bahkan orang tua peserta didik sampai ke komite. Ya bagaimana kita bersama-sama bekerja keras untuk mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap sampah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita perlu alat dokumentasi ya untuk mengambil gambar yang memang perlu kita perlihatkan, oh begini idealnya, beginilah yang bisa kita idamkan lingkungan yang bersih dari sampah. Kemudian ya tempat sampah yang dipergunakan untuk memilah-milah sampah. Ya seperti kita siapkan paling tidak ada 3 tempat sampah, ya sampah kertas atau sampah organik, sampah plastik, dan sampah limbah ya yang tidak bisa diolah oleh kita sendiri. Ya mungkin selanjutnya ya memang kita perlu dukungan dana untuk operasional. Ini memudahkan kita Bapak Ibu. Misalnya kita butuh pengangkutan sampah atau butuh alat untuk memproses sampah itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, waktu pelaksanaannya ya perencanaan selama 1 bulan, kemudian pelaksanaan selama perencanaan tadi selama 2 minggu atau 2 pekan, pelaksanaan 2 pekan, kemudian pelaksanaan lagi tahap keduanya 2 pekan, kemudian evaluasi ini di pekan terakhir, refleksi juga, dan tindak lanjut ini di pekan ke-6. Jadi insya Allah kita butuh waktu sampai 1,5 bulan Bapak Ibu untuk melihat hasil dari program ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang diharapkan ya, profil lulusan tadi kita selaraskan yang dari profil pelajar Pancasila kemudian diselaraskan menjadi profil lulusan. Ya, diantaranya ada keimanan dan ketakwaan, bagaimana nanti lahir kemandirian, kemudian penalaran kritis, kreativitas, kemudian kolaborasi dan komunikatif. Ini Bapak Ibu yang kita harapkan. Terakhir, ya kita berharap Bapak Ibu banyak manfaat yang bisa kita ambil dari program ini. Kemudian peluang untuk kita semua menjadi bagian dari program ini. Yang terakhir, memang perlu ditunjuk seseorang menjadi penanggung jawab dari program ini. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Pendidikan, kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti kita diskusi kelemahan-kelemahan apa yang muncul dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin bersama nanti Bapak Pengawas ada beberapa solusi-solusi ketika dalam diskusi ini ada hal-hal yang menjadi kelemahan dari program yang Kepala Sekolah sampaikan atau paparkan di forum ini. Terima kasih kepada Bapak Pengawas. Mohon maaf dari segala kekurangan apa yang disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa program yang sangat luar biasa pada saya tentunya dengan melihat kondisi sekolah kita ini sangat luar biasa karena tanpa datanya. Hanya kami berharap sebagai pengawas bagaimana rekan-rekan guru supaya saling membantu, yang betul-betul sudah dikasih tanggung jawab sudah kalau kita dengan baik, dan biar bagaimana program baik tanpa ada dukungan kerjasama yang baik dan program juga tidak akan bisa jalan dengan baik. Ini yang penting untuk kita semua. Dan kami berharap kepada Bapak Ibu semua
menjadi sebagai pendiri sekolah ini. Jangan hanya menganggap tidak punya tanggung jawab bersama untuk memajukan sekolah ini. Karena sekolah ini menjadi sekolah besar di Sidrap, ya. Satu-satunya sekolah yang ada di Sidrap untuk tahun ini menurut penilaian Balai Besar Penjaminan Mutu tidak satu-satunya tidak masuk di dalam target penjaminan mutu karena dianggap sudah bagus. Jadi saya kami tidak fungsi juga sebagai pengawas untuk melakukan pendampingan terkait penyusunan sistem penjaminan mutu internasional, ya internal. Kalau yang lain sudah masuk ke tingkat SMA. Jadi kami bersyukur Pak, terima kasih banyak Pak kerjasamanya dan kerjanya di dalam mengembangkan pendidikan kita khususnya di SMA dan juga. Untuk ini Pak, mungkin bisa kita kalau ada yang diskusi kita akan beri kesempatan supaya sampai jam 3. Oke, sekarang siapa ada yang mau ditanyakan supaya terkait dengan program-program menurut Bapak Ibu yang suka-suka. Ya, silakan. Terus jadi. Ya, silakan. Jadi gadis ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini yang terkait masalah yang pengolahan sampah. Ya. Jadi barangkali maksudnya kita kembalikan bank sampah ini seperti semula. Karena kan kalau sebelumnya juga saya sempat kerja bank sampah. Jadi memang di sana waktu bank sampah ini ada rekening tersendirinya dari siswa. Jadi siswa yang menyetor sampah ada rekening tersendiri dari siswa setelah sampah baru kemudian diterima ada rekeningnya. Jadi barangkali waktu sudah Pak kembali diaktifkan ini bank sampah. Ya. Pak. Kemudian yang kedua untuk tempat pembuangan sampah yang di depan kelas. Barangkali seperti yang kemarin juga itu ada 3 tempat sampah kelas depan kelas setiap kelas. Jadi ada khusus untuk yang bisa ulang, ya ada yang basah, ada yang seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ros. Ya. Terkait dengan bank sampah kita tidak berhenti, hanya kemarin kita terkendala itu oleh pihak mitra kita yang mestinya itu rutin setiap pekan diambil sampah di bank sampah kita. Tapi kalau itu tidak diambil, 1 pekan tidak diambil, 2 pekan, menjadi gudang sampah. Jadi gudang sampah ini di belakang ini kendalanya. Ya mungkin kita akan cari lagi mitra baru yang bisa apa istilahnya ya, ada sampah jemput, ada sampah jemput. Ya karena kalau sampai 2 minggu, ini bayangkan kalau 1 hari saja sampai 31 karung sampah kali 5 hari 31 kali 5, sudah 1 mobil pickup itu di bank sampah di belakang. Ya, jadi usulnya bagus. Tinggal kita Bapak Ibu berusaha untuk cari mitra kerja yang mau membeli lagi, yang mau membeli sampah-sampah kita. Ini juga yang kita pikirkan karena menjual sampah ini, menjual plastik ini kita belum bisa menjadi penentu harga. Ya. Selalunya yang menjadi penentu harga itu pembeli. Penjual ini tidak bisa. Jadi kalau dia tidak beli, misalnya kita tawarkan 5.000, dia maunya beli hanya 3.000, kita tidak kasihkan. Siapa lagi yang membeli? Nah ini persoalannya. Mudah-mudahan pemerintah nanti di sini ada perannya pemerintah menjadi penghubung ya. Bagaimana ini pembeli sampah ini juga memberikan hak sebagian kepada penjual sampah plastik untuk bernegosiasi tentang harga sampah, karena selama ini harga plastik itu tidak pernah diekspos ya. Sekian semuanya harga plastik sekarang ini per kilonya. Yang tahunya ya berapa dia beli ya kita jual. Karena kapan kita tidak jual, kita jadi gudang sampah. Terima kasih. Mungkin yang lain juga punya solusi, saya persilakan. Yang lain. Mungkin saya berikan juga bisa Pak. Jadi kalau bisa
Apakah karena mengingat tadi dari program-program lebih banyak mungkin kendala dari segi sampel plastik, apakah bisa kita dalam di setiap kelas itu sudah bisa disiapkan saja air seperti galon, nanti anak-anak bawa gelas supaya tidak membeli lagi minuman-minuman. Sudah ada? Sudah ada ya? Kalau satu ya. Itu kalau satu. Di mana sampah apa yang paling banyak kira-kira yang kita tangani? Apa ya, sampah apa? Plastik ya, bagaimana dari makanan-makanan kantin kah atau dari Dari kantin. kantin ini ya, yang kantin ini perlu mungkin diberi juga satu ada yang kan, artinya di kantin perlu juga disiapkan tempat-tempat sampah supaya dia juga punya tanggung jawab di sana. Yang dos ya, jadi kalau makanan jadi kalau perlu anak-anak bawa ke sana di kantin nanti dia juga punya tanggung jawab tersendiri. Jangan sampahnya dilimpahkan ke sekolah. Jadi anak-anak sudah makan ya kembalikan di tempatnya kita beli. Supaya juga kantin-kantin punya tanggung jawab bagaimana sampai untuk pembersihannya, pengolahannya. Pikir begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Pengawas. Kita Bapak Ibu sudah berusaha ya, ada di tata tertib tentang sampah, larangan bawa makanan berbungkus kerupuk, kemudian dilarang bawa plastik, bawa botol air ke kelas ya. Tapi memang di sini ada dinamika Bapak Ibu ya. Kantin kita itu kena retribusi, membayar pajak ke pemerintah provinsi, sehingga mereka juga ingin jualannya laku. Makanya kita ambil jalan tengah aja dengan cara mengurangi. Boleh menjual anak-anak bawa tumbler, misalnya mau beli air botol ya dituang di tumblernya di kantin. Kemudian tempat sampah di kantin. Dan ini juga sudah keluar instruksi untuk kantin supaya menyiapkan tempat sampah di depan kantinnya. Ya, ini Pak yang kami lakukan. Mudah-mudahan ini nanti bertahan. Karena yang dibutuhkan itu sekali lagi adalah kesadaran. Meskipun itu aturannya bagus, kalau kesadarannya rendah, hasilnya juga agak lambat. Jadi memang perlu kita berkolaborasi dengan kantin, dengan semua warga sekolah, bagaimana program ini tidak menyiksa, karena dianggap menyiksa ini kemarin. Ya, mudah-mudahan dengan kesadaran dianggap bahwa ini wujud dari kepedulian kita terhadap sampah plastik. Oke, sudah cukup.